warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Jejak Mediotor Gaib Channel, yang mana pada malam hari ini saya bersama praktisi spiritual Mbah Salik mau mengungkap sebuah petilasan Klapis Ireng yang berada di kota Ponorogo. Sebelumnya saya mendoakan buat sahabat Jejak Mediotor Gaib dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu diberi panjang umur, kesehatan, dan banyak rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memberikan keterangannya, saya berikan kepada praktisi spiritual. Terima kasih apa yang disampaikan oleh Mas Eko akan mengungkap, yaitu tempat Klapis Ireng ya. Nah, itu petilasan Klapis Ireng itu siapa nanti kita biar tahu ya gimana petilasan itu, siapakah dia. Marilah kita telusuri jalan ke sana dulu Ya, kita mencari tempat untuk mediumisasi. karena suasana seperti ini sangat mendukung bagi kita. Tenang banget sih, Mbak. Ya iyalah, walaupun kita banyak tantangan tapi kita tetap maju ke depan. Karena apa? Kita kan siap untuk ini enggak bertayangan di YouTuber ya. Iya. Di sini aja ya, ada bunga ini kok bagus ya, bagus ini kelihatan. Bunga apa ini? Tahu ini belum paham. Ya, marilah kita ambil duduk. Selama ini Klapis Ireng yang ada di daerah Ponorogo, kita sebagai praktisi spiritual, marilah kita berdoa dulu sebelum melaksanakan mediumisasi Ya. dan nanti dimasukkan ke mediator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya berkomunikasi dengan siapa ini? Saya berkomunikasi sama kamu. Nama saya Butoijo. Oh, Butoijo keberadaannya di mana? Saya menunggu di petilasan Klapis Ireng. Klapis Ireng Kabupaten Ponorogo ya? Ada di Ponorogo. Iya. Kamu mendatangkan saya apa ini? Ya, sebelumnya saya mohon maaf mendatangkan Anda. Saya minta sejarah dan mitos gaib yang berada di Klapis Ireng sana. Saya Butoijo menunggu petilasan dan pohon Klapis Ireng. Oh, jadi Anda sosok Buto ya? Buto. Keberadaannya di pohon Klapis itu. Di pohon Klapis sama tempat
pertapaan. Iya. Kalau boleh tahu Klampis Ireng itu dulunya itu apa? Klampis Ireng itu adalah Ismoyo. Dulu itu pertapaan di Klampis Ireng. Ismoyo. Semar itu ya. Nah, itu kalau julukan kewayangan itu di Klampis Ireng. Iya, iya, iya. Padepokannya. Iya. Kamu maunya mencari mitos-mitos. Iya. Sejarah apa itu? Mitos dan gaib di sana. Mungkin Anda tahu. Nah, mitos sejarah Buto Ijo itu dulunya sudah bertahun-tahun saya meliputi di kekuasaan areal di Gumuling itu. Ya. Terus? Nah, dengan di situ ada titik kadewan karena Ismoyo. Ya. Karena Klampis Ireng di Semar. Iya, iya. Odronoyo. Itu Klampis Ireng itu banyak orang yang mengunjungi di situ ya. Itu tujuannya itu apa? Memang itu kepingin tahu. Ya, ingin tahu saja. Ingin tahu aja. Karena apa? Di pohon itu julukan sulit yang diketahui oleh zaman-zaman sekarang ini. Karena di situ itu kalau sudah tiba di sana semuanya itu aura. Ya. Iya. Menurut permintaannya masing-masing manusia yang ada di mana tempat. Gitu. Jadi kedatangan masyarakat di situ itu sesuai dengan keinginannya gitu. Nah, seperti itu. Ya, ya. Jadi saya tidak bisa menjelaskan yang aneh-aneh. Iya, ya. Karena beda. Karena petilasan sama pohon Klampis Ireng itu zaman dulunya. Iya, ya. Itu sudah ada keunikan dan kebaikan dan kemujizatan. Iya, ya, ya, ya. Nah, karena ada lagi tempat untuk yaitu persinggahan duduk pertapan. Iya. Jadi pertapanya Ismoyo Klampis Ireng Bodronoyo. Iya, memang di situ adalah tempat pertapaan. Ini konon katanya pohon Klampis Ireng itu ada manfaatnya gitu. Memang itu semuanya pohon Klampis Ireng itu perdekatan. Iya. Ada kesaktian wujud hal-hal yang dari mana tempat. Iya, iya, iya. Itu. Jadi itu kesukaan memang mengayomi. Itu sebenarnya Klampis Ireng itu julukan akhirnya terwujud pohon. Iya, iya. Itu loh. Ya. Ini menurut cerita masyarakat soal pohon Klampis Ireng itu
Konon katanya itu kalau menemukan apa itu benda kelampi sireng yang kecil gitu bisa dibuat untuk ketentraman dalam rumah tangga, bisa mencari jodoh dan lain-lain. Apa benar itu? Memang benar. Kelampi sireng itu kalau menemukan ada jatuhnya turun buah dari kelampi sireng itu bisa dimanfaatkan orang-orang yang menemukan itu zaman dulu. Oh, menurut itu ya cerita. Bukan konon cerita seperti itu. Iya. Tapi kelampi sireng sekarang itu masih kalau dilihat karena itu kesaktian di dalam pohon sama di pertapan yang musno. Iya. Untuk persinggahan duduknya Badranaya. Kalau di pertapaan itu kan konon katanya kan Semar ya. Itu posisinya itu Semar Mukso atau gimana? Memang pertapan persinggahan petilasan. Iya. Dulunya ya. Iya. Itu zaman-zaman dulu kalau diceritakan sampai sekarang itu dari kawayangan. Karena Buto Ijo itu ya juga duduk di situ. Saya mengawasi kelampi sireng, saya melindungi dan menunggu di petilasan di Badranaya. Walaupun sekarang itu dia Badranaya udah musnah. Kan banyak itu Badranaya itu satu kadewan. Iya. Nah, di sini informasi dari masyarakat konon katanya sosok gaib di situ ada yang sering mengganggu itu. Memang sosok gaib yang mengganggu itu ya ada di kelampi sireng. Banyak jin-jin ada ngumpul di situ menemani saya. Kenapa menemani Buto Ijo? Nah, saya udah tahu ceritanya. Namanya Buto Ijo itu biasanya kereng. Iya. Tapi saya itu cuma sabar kalau enggak disuruh dengan Ismoyo. Tadi utusan ya dari Ismoyo itu. Ya. Biasanya Ismoyo itu sering sowan. Ya. Iya. Sering sowan ke Begawan Mintorogo. Mintorogo Gunung Arjuna. Nah, seperti itulah. Ke gunung. Tadi dia kalau menggunakan keheningan ya. Iya. Tahu keheningan. Tahu. Itu tahu. Jadi sukmanya itu sudah ke sana. Iya. Dilihat dari kepala kuncungnya. Iya. Jadi bisa mengetahui hal-hal dari kemanapun dia itu mengarahkan.
Ismaya kan julukannya Klampes Ireng. Iya. Nah, jadi ada julukan Mintaraga. Apa itu artinya? Iya, apa itu? Mintaraga, minta itu njaluk, memohon, raga itu di dirinya sendiri. Oh. Jadi minta dari dirinya sendiri itu. Yaitu cerita-cerita zaman dulu Iya. diikuti di Klampes Ireng itu namanya keheningan. Iya. Bertapa itu ya. Maka dari situ tempat ada titik gemuling ya. Apa gemuling itu? Sejenis pesinggahan duduknya di Klampes Ireng. Iya, iya. Ya, Iya. dari pohon itu julukannya dalang. Dalang. Maksudnya gimana julukannya dalang? Julukannya dalang itu ya Klampes Ireng itu. Ya, Iya, ya. karena Klampes Ireng pasti ada Ismaya Semar. Ya, Jadi apa itu? Dalang-dalang wayang itu ya. iya. Oh. Itu yang lebih tahu, tapi saya ya udah tahu namanya Buto Ijo. Iya, iya. Karena kewayangan kalau ada bilangan di Klampes Ireng pasti ada Ismaya Ki Semar, mong-mongannya Permadi. Iya, iya. Permadi. Seliramu tahu terus nangan Mintaraga. Tanya begitu Ismaya. Minta njaluk raga. Raga. Nah, Badan. ya. Pertapan Mintaraga itu sama dengan yang ditempati petilasan Ismaya. Iya, iya. Kamu kok tahu seperti itu sejarah mitos dari mana? Saya ingin tahu. Ya. Ada barangkali. Sebenarnya sih belum pernah ke sana ya, karena kita apa itu? Ada sahabat dari JMG minta request gitu. Maksudnya itu minta diungkap lah dari Ponorogo juga. Kok enggak diungkap Bodronoyo? Ya. Memang di situ Bodronoyo juga ada ya di situ di Nah, rel gitu. karena petilasan di situ kan pasti itu kan masih ada. Iya, iya, iya. Ya. Contohnya begini. Ini saya meminjam petilasan Bodronoyo. Ya. Nah, contohnya gini. Nah, ini gini ya. Iya. Dening Surya Manggala Mukti Pujanga. Oh. Adi Permadi. Ya. Ya. Sliramu tak utus ning Mintaraga. Amarga iki eneng wahaya sumurup jemlegring bumi. Permadi gugur ning pertapan Mintaraga Permadi. Lah dalah gugur ya. Kalau Permadi itu sudah dibengok sama Panggil ya. Ki Semar. Iya. Dia mendengarkan saja.
tapi di hati itu putus ya, mau menyerah karena urusan bumi. Iya, iya. Ya, tahu Iya. itu urusan antara Permadi, Janaka, kan banyak namanya. Harjuna, Iya. ya. Karena Ismaya kalau Wisanggeni gugat, ya ada cerita Wisanggeni gugat, yang bisa jelas Ismaya. Karena Ki Semar itu ya. Arjuna punya anak namanya Wisanggeni. Iya. Kan di mulai kecil diasuh dengan Bromo, yang Bromo, karena di situ dimasukkan kawat Condrodimuka. Iya. Lah, nggak tahu itu ayahnya siapa. Nah, Ismaya yang menentukan dengan Bathara Guru. Nah, Bathara Guru sama Semar menurunkan bahwa ini anaknya Janaka. Oh, iya. Kan sebelum itu kan perang bertengkar Arjuna sama Wisanggeni. Jadi siapa bapak saya, katanya Wisanggeni. Jadi Ismaya, Ki Semar, itulah namanya Wisanggeni gugat ke ayahnya. Jadi sama saktinya. Iya. Kalau itu Wisanggeni muncul, Semar sama dewa-dewa itu turun. Ya, kalau nggak turun jadi apa itu? Nah, berarti kamu nggak bisa ngomong kan? Iya, iya. Nah, sekarang saya itu mitos mitos pewayangan. kewayangan. Jadi ini saya kembalikan ke Buto Ijo. Iya, iya, iya. Lagi ini ya. Iya. Memang tadi itu ada mitos kewayangan. Karena Buto Ijo sekarang mau dipanggil sama Sang Yang Jagat. Mau ditanyai siapakah Iya, iya. kamu. Makanya ini jero ceritanya. Iya, iya, paham, Pak. Tahu? Paham. Kalau sudah jero, kembali semuanya kepada Yang kuasa, di atas, yang maha kuasa, yang maha pencipta. karena satu-satunya dia yang menguasai semuanya kehidupan di dalam hidup semesta Ya. seperti ini. Iya, iya. Itu weling Ismaya. Karena Arjuna nanti datang gimana kamu? Dimarahi. Ya, gitu aja. Ya, ini satu kali lagi ini tadi kan mitos dari Klampi Sireng ya. Ya, Mungkin Buto Ijo tahu nggak posisi gaib yang sering konon katanya kan ada seorang orang yang hilang ditemukan di tengah sawah gitu. ya itu memang kalau memohon di situ melalui batas, dia ingin jadi apa, pulangnya itu nggak bisa jalan, akhirnya ke sawah-sawah ya. Jadi Berarti itu tujuannya itu jelek ya gitu.
Ya, manusia itu ada tujuan baik, ada tujuan kurang baik. Iya, Kurang baik itu pasti nyasar. iya, iya, benar. Ya, itu sudah ketahuan. Kalau baik pasti baik, kalau tidak baik itu pasti nyasar. Itu sesosok apa yang Jin, jin ya? jin yang menyasarkan di sana, yang menyesatkan di sana karena perbuatan orang yang nggak baik itu kan harus nggak boleh meliputi di area pesinggahannya Esmoyo. Iya, iya. Ya. Ya, dah. Itu kan cerita wayang Iya, sebenarnya. iya. Jadi kewayangan. Iya. Ya, Ya udah, makasih atas informasinya, ceritanya mitos dan gaibnya di sana dan menguak. Nah. Satu ya, Ya, kebetulan ini didengar jin-jin yang ada di Klampes Ireng. oh ya, Kamu tadi ya, tujuan apa sih sebenarnya? ya Tanya jin. ingin tahu gitu, ingin tahu sejarah mitos dan gaib di situ saja. Memang di sana jin-jin pasti mendengarkan, nggak ada masalah karena masyarakat ya, di makasih. situ ya damai-damai aja. Ya, makasih banyak. Ya kalau bisa itu nggak ada terjadi sesuatu lah buat masyarakat. Nggak ada. Ya, Saya kira itu nggak ada karena ya. ada satu jin yang kemarin musim hujan itu yang kering ya. Oh iya. Itu sudah disamber bletek Oh. di sawah. Jadi ada jin disamber bletek. Kena. Oh, ada ya? Ada. Oh. Langsung musnah. 3 itu. Yang 2 nggak apa-apa, yang 2 itu nggak kereng, yang 1 kereng itu main-main. Akhirnya kesamber semua, habis 3. Karena perbuatan yang jelek itu ya? Ya, karena di jalan-jalan daerah situ Iya, sering ganggu. sering ganggu. Ya, hanya itu. Ya, makasih banyak atas ceritanya ya, Ya, atas kehadirannya juga. oh, ini kembang. Iya. Ngombe. Demikianlah akhir medomisasi yang kita hadirkan, sesosok penguasa di situ di Klampes Ireng. Semoga kedepannya tidak ada suatu halangan apapun dan tetap ramai dikunjungi. Mungkin Mbak Salik memberikan sedikit pesan buat pemirsa. Ya, terima kasih. Semoga yang melihat tayangan ini Anda saya doakan sehat, tidak ada halangan, rezeki Anda sangat banyak melimpah. Amin. Walaupun kondisi seperti ini. Amin. Kita dukung maju terus. Dilihat. Memang di Klampes Ireng itu saya ambil dari goibnya aja. Iya. Ya, jadi yang kurang baik kita usir, yang Iya, ya. Benar. itu lanjutkan agar di sana damai sejahtera. Amin. Tidak ada halangan apa-apa. Amin. Itu yang kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.